Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hefiani Mustika Hasana dengan NIM 193370007 dan rekan saya Arsita Nur Muharram dengan NIM 193370022. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perkembangan penduduk dunia dan Indonesia. Baiklah, materi pertama adalah tentang perkembangan penduduk dunia. Menurut Tomlinson tahun 1965, dia membagi 3 tahap perkembangan peradaban manusia hingga saat ini, yaitu yang pertama, zaman ketika manusia mulai mempergunakan alat-alat untuk menanggulangi kehidupan. Dan yang kedua, zaman ketika manusia mulai mengembangkan usaha pertanian menetap. Yang ketiga, zaman mulainya era industrialisasi sekitar abad ke-17 sebelum Masehi. Zaman pertama. Zaman ini ketika manusia mulai mempergunakan alat-alat untuk menanggulangi kehidupan. Zaman ini berlangsung beberapa juta tahun lalu yang terbagi atas zaman peralatan batu tua, batu muda, dan perunggu. Zaman kedua, yaitu zaman ketika manusia mulai mengembangkan usaha pertanian menetap. Ini mengubah kehidupannya yang semula dengan berburu dan nomaden menjadi bertani dan menetap di sekitar pertanian tersebut. Zaman ketiga adalah zaman mulainya era industrialisasi sekitar abad ke-17 sesudah Masehi, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan pusat-pusat industri dan berkembangnya kota-kota permukiman manusia. Pertumbuhan penduduk terlihat meningkat kira-kira pada 6.000 sampai 9.000 tahun yang lalu, yaitu ketika teknik bertani sudah mulai dikenal dan menyebar di beberapa bagian dunia. Ini memungkinkan produksi pangan meningkat sehingga manusia semakin makmur. Selain itu, perkembangnya ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya alam yang ada juga membuat kehidupan manusia semakin baik. Revolusi pertanian yang memungkinkan bertambahnya manusia melebihi jumlah 20 juta jiwa. Pada 6.000 tahun yang lalu, yaitu kira-kira saat munculnya kerajaan Mesir, penduduk manusia diperkirakan sudah mencapai 90 juta jiwa. Ini berarti sekitar 4.000 tahun penduduk telah bertambah kira-kira 10 sampai 16 kali lipat. Di zaman sekitar Kristus, ditaksir penduduk sudah mencapai antara 200 hingga 300 juta jiwa. Dan pada tahun 1650 permulaan zaman modern, jumlah itu menjadi sekitar 0,5 miliar jiwa. Pada permulaan zaman revolusi industri, yaitu tahun 1750, penduduk diperkirakan telah menjadi 728 juta jiwa. Maka sejak tahun 1650, Thomson dan Lewis, yaitu pada tahun 1978, membagi periode perkembangan penduduk dunia ke dalam 5 periode, yaitu periode 1650 sampai 1800. Yang kedua, periode 1800 hingga 1850. Yang ketiga, periode 1850 hingga 1900. Yang keempat, periode 1900 hingga 1930. Yang kelima, periode 1900 sampai sekarang. Periode pertama yaitu periode 1650 hingga 1800. Periode ini ditandai dengan perkembangan teknik-teknik pertanian baru, pendirian pabrik-pabrik, serta pengembangan sarana transportasi dan perhubungan. Perkembangan ini juga disertai dengan kestabilan politik yang relatif terjadi di banyak negara di dunia.
Penduduk dunia pada akhir periode ini diperkirakan sebanyak 900 juta jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,4% per tahun. Periode kedua yaitu pada tahun 1800 hingga 1850. Pada periode ini, pertumbuhan penduduk dunia sudah menunjukkan variasi antara negara satu dengan negara yang lainnya, maupun antara satu kawasan benua dengan kawasan benua lainnya. Di Eropa, dalam waktu 50 tahun, penduduknya bertambah sekitar 33,3%. Peningkatan penataan kehidupan politik dan ekonomi bangsa-bangsa pada masa ini mendorong stabilnya penyediaan pangan yang cukup bagi penduduk. Di samping itu, kesadaran kesehatan juga semakin meningkat. Yang ketiga adalah periode 1850 hingga 1900. Ini ditandai dengan sudah banyaknya negara di dunia yang sudah melaksanakan sensus penduduk secara lengkap, sehingga data kependudukan dunia sudah semakin banyak dan reliabilitasnya semua semakin tinggi. Kemajuan teknologi pada masa ini semakin mendorong peningkatan produktivitas manusia. Pengorganisasian kehidupan sosial, ekonomi, dan politik penduduk negara-negara barat semakin nampak, terutama pada daerah urban. Dalam periode ini juga telah mulai menurunnya tingkat fertilitas di beberapa negara. Sudah timbul kesadaran dan keyakinan bahwa pertumbuhan penduduk sepenuhnya dapat dikendalikan dengan tingkat kelahiran dan kematian. Terjadinya ledakan penduduk dimulai dari Eropa, karena revolusi industri dimulai dari sana. Bangsa Eropa kemudian menyebar ke Amerika Utara sampai Selatan, Australia, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Kemudian menjajah hampir seluruh dunia. Perkembangan penduduk dunia mula-mula berjalan lambat hingga zaman modern, dan kemudian berjalan dengan semakin cepat sepanjang sejarah manusia hingga tahun 2000. Sehingga inilah yang membentuk pertumbuhan penduduk sulit dikendalikan dan akan berakibat pada ledakan penduduk. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang.
Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arsita Nur Muharram. Kepada Arsita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita Nur Muharram, Prodi Statistika S1 2019 dengan NIM 1933722. Materi selanjutnya adalah sejarah perkembangan penduduk Indonesia yang akan saya jelaskan sendiri. Pada zaman sebelum Indonesia merdeka, pengumpulan data jumlah penduduk yang lebih seksama mencakup seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan untuk pertama kali pada tahun 1920 yang dikenal sebagai sensus penduduk 1920. Sesudah itu berlangsung 8 kali pengumpulan data penduduk melalui sensus, yaitu 1 kali sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1930 dan 7 kali setelah Indonesia merdeka, masing-masing pada tahun 1961, 1971, 1990, 1990, tahun 2000, 2010, tahun 2020. Pada masa 60 tahun terakhir antara 1930 sampai 1990 saja, jumlah penduduk Indonesia hampir menjadi 3 kali lipat. Suatu percepatan perkembangan penduduk telah terjadi di Indonesia dalam waktu 5 dekade terakhir hingga tahun 1980. Namun pada periode 1980 hingga 1990, perkembangan penduduk Indonesia secara keseluruhan telah menurun menjadi sekitar 2,0% per tahun. Perkembangan penduduk tahunan yang sedang berlangsung dewasa ini lebih rendah di Jawa dibandingkan dengan kebanyakan pulau-pulau lain di Pulau Jawa. Jumlah penduduk di suatu negara tidak terlepas dari masalah pertumbuhan penduduk alami, di mana beberapa negara berkembang mempunyai pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Berikut kutipan dari buku Bapak Sunarto pada tahun 1985 pada halaman 1. Negara berkembang seperti Indonesia, angka pertumbuhannya berada di kisaran 2,3%. Berbeda dengan negara maju seperti Belanda, Inggris, ataupun Jerman yang berada di kisaran negatif 0,2%. Dengan angka 2,3% ini, maka Indonesia akan mengalami lonjakan jumlah penduduk yang tinggi. Berdasar pada hasil sensus penduduk Indonesia tahun 1980, jumlah penduduk Indonesia sebesar 147.490.000 jiwa. Kemudian menurut sensus penduduk pada tahun 2020, penduduk Indonesia sudah berjumlah 271.500.000 jiwa. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya perkembangan penduduk Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk negara terbanyak. Kedudukan tersebut ternyata tidak berubah sejak 1961. Jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan permasalahan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia lebih merupakan beban daripada modal pembangunan. Hal ini disebabkan karena penduduk Indonesia bersifat konsumtif. Kalimat ini merupakan kutipan dari buku Bapak Sunarto
pada tahun 1985 di halaman 2. Selain konsumtif, masyarakat Indonesia didata masih belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Keadaan itu berbeda jauh dari negara Jepang, yaitu jumlah penduduk yang besar merupakan kekayaan dan modal utama bagi lajunya pertumbuhan ekonomi. Banyak orang-orang Jepang membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan berskala internasional. Setelah itu besarnya jumlah penduduk di Indonesia dari sensus ke sensus terus meningkat, sedangkan daya dukung alam atau kekayaan alam kita yang tersedia tidak pernah bertambah, bersifat terbatas, sehingga makin lama makin menipis. Sehubungan dengan peningkatan jumlah penduduk dan penipisan sumber alam, kesejahteraan hidup pun semakin rendah dan akan menambah jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Selanjutnya, besarnya jumlah penduduk juga akan berdampak pada penyempitan lahan hijau. Hal ini dikarenakan banyaknya orang yang membutuhkan lahan untuk pemukiman dan juga untuk membuka usaha, yang mana mengorbankan lahan terbuka hijau. Hal inilah yang menyebabkan kepadatan penduduk semakin tinggi. Kepadatan ini biasanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung. Di kota-kota besar, harga tanah terus meninggi, sehingga hanya golongan ekonomi kuat yang mampu memiliki rumah. Sementara golongan besar masyarakat tidak memiliki rumah layak. Bahkan tidak sedikit yang tunawisma dan hidup sebagai gelandangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan perbaikan terpadu dari seluruh bidang kehidupan. Yang pertama ada sarana kesehatan, kedua sarana pendidikan, dan yang ketiga adalah kebutuhan pangan. Yang pertama adalah sarana kesehatan. Pemenuhan sarana kesehatan perlu untuk dikaji lebih lanjut. Apabila dalam pemenuhan sarana kesehatan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah penduduk yang setiap tahun bertambah, hal ini akan menjadikan sebuah masalah baru yang akan menambah masalah yang telah ada sebelumnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan sarana kesehatan, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan, di antaranya dengan membuat jaminan pemeliharaan kesehatan berupa asuransi sosial kesehatan seperti penduduk negara maju. Yang kedua adalah sarana pendidikan. Kebutuhan akan pendidikan tidak dapat dipungkiri merupakan kebutuhan pokok penduduk yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Sebab hal ini sangat terkait dengan indikator laju pertumbuhan penduduk lainnya. Pemenuhan sarana pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat membentuk dan memenuhi permintaan masyarakat, terutama bila terkait dengan laju pertumbuhan penduduk yang tiap tahun mengalami kenaikan. Sama seperti sarana pendidikan ini digunakan untuk membentuk SDM yang tangguh untuk bersaing di dunia kerja. Pendidikan yang dapat membangun manusia Indonesia yang mampu mengantisipasi, melakukan prevensi dan adaptasi, serta berjuang melawan pengaruh-pengaruh luar negeri agar tidak mengganggu kehidupan bangsa Indonesia. Namun, hal itu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti memperkuat kelembagaan pendidikan dan fasilitasnya. Program pendidikan berkualitas tersebar secara geografi dan juga penguasaan pengetahuan ekonomi dasar dan ekonomi pengembangan yang benar. Materi ketiga yaitu kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang tidak dapat ditunda lagi upaya pemenuhannya. Hal itu merupakan bagian yang paling utama terkait dengan proses dan ciri makhluk hidup yaitu makan.
pertumbuhan penduduk baik dunia maupun Indonesia menjadi permasalahan yang paling dasar dalam pemenuhan pangan. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkontrol, Indonesia akan menghadapi masalah penyediaan pangan dan pemilihan gizi masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat permintaan pangan yang tinggi. Sebetulnya, permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan ini justru dapat menjadi peluang bagi Indonesia sebagai negara agraris karena sebagian besar mata pencarian penduduk tergantung pada sektor pertanian. Perolehan pangan yang cukup sesuai norma gizi merupakan hak asasi manusia karena hidup dan kehidupan yang sehat adalah hak asasi manusia. Ketahanan pangan merupakan indikator kesejahteraan individu yaitu keluarga, sehingga mestinya menjadi salah satu tujuan utama pembangunan. Ketahanan pangan sebagai prasyarat untuk pembangunan sumber daya manusia yang sehat menjadikannya sebagai instrumen pembangunan. Pembangunan hanya dapat berhasil jika dilaksanakan dan didukung oleh insan yang sehat dan produktif. Ketahanan pangan yang mantap juga esensial untuk menjaga stabilitas sosial politik yang pada gilirannya berfungsi sebagai prasyarat pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya adalah jumlah penduduk yang besar haruslah menjadi sumber kekuatan bagi negaranya dan bukan malah menjadi beban untuk negaranya. Bila penduduk yang berada di dalam negara tersebut memiliki daya saing yang tinggi dan kompetensi yang teruji, secara otomatis penduduknya menjadi sumber daya bagi negaranya. Ketika penduduk di suatu negara telah menjadi sumber daya bagi negaranya, maka ini merupakan suatu poin penting berkenaan dengan ketahanan nasional di negaranya. Apa sebabnya? Yaitu penduduk yang menjadi sumber daya, mereka mempunyai kekuatan untuk dapat menghasilkan sesuatu ketika negara tersebut diembargo oleh negara lain. Tiap ada jalanan macet, di antrian toko, sampai waktu milih username medsos yang rasanya udah diambil semua, kita jadi sadar manusia tiap harinya makin banyak. Dan itu benar adanya. Lihat aja, yang tadinya ribuan tahun jumlah manusia stabil, tiba-tiba ngeroket sampai segini. Jumlah kita ningkat sampai 4 kali lipat cuma di 100 tahun terakhir. Bahkan para ahli ngeliat bumi kita bakal dipenuhin hampir 10 miliar orang di tahun 2050 dan 11 miliar di 2100. Tentu ini bikin kita ngebayangin bakal sekacau apa dunia yang penuh sesak. Kalau udah gini, bisakah segala kebutuhan kita tetap dipenuhi? Dan sebenarnya seberapa banyak batas manusia yang bisa ditampung bumi? Fakta mengejutkannya, ternyata batasnya bisa sangat banyak. Bayangin sekarang kita ngumpulin semua penduduk dunia di satu tempat, berdiri sebelah-sebelahan. Ternyata kita semua akan muat di dalam Jakarta dan Depok. Ngerasa kecil? Bayangin kalau seluruh daratan bumi diisi orang sebelah-sebelahan, tebak bisa muat berapa? Ternyata bisa sampai lebih dari 1.000 triliun manusia. Ya, bumi itu gede banget. Tapi pastinya kita nggak bisa hidup kayak gitu. Kalau nginget segala macam kebutuhan kita, kebanyakan dari para ahli pun menganggap bahwa populasi sekarang ini pun udah hampir batasnya. Tapi sebenarnya, apa sih akar dari semua masalah ini? Pendeknya jawabannya adalah keluarga yang punya anak terlalu banyak. Dulu di Eropa, waktu kondisi belum seaman dan senyaman sekarang, semua orang pengen punya banyak anak. Alasannya sederhana, nggak semua anak yang lahir bisa hidup sampai dewasa. Tapi sejak revolusi industri di abad ke-18, apa-apa jadi makin gampang. Tingkat kematian anak jauh berkurang, dan dari sana, ibarat api di padang rumput, populasi membesar dengan sangat cepat. Meledaknya jumlah penduduk emang nggak berlangsung lama. Semakin bagus kualitas hidup, orang pun makin sadar nggak perlu punya banyak anak. Tapi itu di Eropa, banyak negara lain kualitas hidupnya nggak meningkat secepat di sana, termasuk kita. Tahun 1800-an, boro-boro revolusi industri, kita masih ngejalanin tanam paksa. Maka sampai tahun 1960, rata-rata orang tua di negara kita masih punya 6 anak.
Bahkan di negara paling ramai sedunia ini pernah ada peraturan yang melarang warganya punya lebih dari satu anak untuk nyegah overpopulasi. Tapi ternyata hari ini justru ada satu masalah besar yang nyerang Cina dan banyak negara lainnya. Apakah itu? Di saat banyak negara Afrika masih berjuang untuk nurunin angka kelahiran, negara-negara lain justru terancam tambah sepi. Ada penelitian terbaru yang nunjukin kalau 23 negara ini bakal kehilangan lebih dari setengah populasinya di akhir abad 21 nanti. Itu pun tenaga produktifnya lebih sedikit dan akan ada lebih banyak kakek nenek dibanding sekarang. Jadi ternyata permasalahan populasi ini ibarat buah si malakama. Kalau kebanyakan manusia, bumi kita tambah rusak. Tapi kalau kedikitan, ekonomi jadi kacau karena lebih banyak pensiunan daripada yang sanggup kerja. Mungkin selain bingung di sini, kita masih punya satu cara lagi. Menjelajah dan hidup di atas sana. Dan seperti biasa, terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari uraian yang kami jelaskan tadi mengenai sejarah perkembangan penduduk baik di dunia, Indonesia maupun di Pulau Jawa, dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk selalu mengalami peningkatan dari zaman batu tua, batu muda hingga zaman perunggu. Pertama, penduduk cukup signifikan. Pertambahan penduduk ini tak terlepas dari dukungan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Maka laju pertumbuhan penduduk di dunia meningkat dengan cepat dimulai pada tahun 1650, di mana revolusi mulai dilakukan sehingga terjadi peningkatan mutu kualitas hidup masyarakat luas. Revolusi pertanian pertama kali terjadi di Eropa dan mulai menyebar ke seluruh negara-negara bagian. Namun menjelang permulaan abad ke-20, di beberapa negara barat telah terjadi penurunan tingkat kelahiran dan kematian. Namun sebaliknya di beberapa negara yang sedang berkembang, justru tingkat kelahiran tinggi tidak dibarengi dengan tingginya tingkat kematian, sehingga negara-negara berkembang cenderung berpenduduk banyak dan padat, seperti halnya negara Indonesia yang merupakan salah satu negara yang berkembang yang memiliki jumlah penduduk besar keempat dunia dengan jumlah pulau lebih dari 13.666. Namun jumlah penduduk terbesar ada di Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa dilihat secara geografis letaknya sangat strategis dan subur. Selain itu juga sarana prasarana sosial di Pulau Jawa cukup memadai sehingga tingkat mutu hidupnya tinggi. Kemudian melihat jumlah penduduk kian meningkat, maka pemerintah serta pihak-pihak yang menangani masalah kependudukan ini perlu menanganinya baik secara regional maupun internasional. Dimaksudkan agar pertumbuhan penduduk dunia dapat dikendalikan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata atau pengucapan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.